Sebuah pesawat latih jenis capung jatuh di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 3 Agustus pukul 9.19 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan pesawat ini membuat seorang anggota TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama TNI Fajar Adrianto, gugur. Marsma Fajar dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan rekannya mengalami luka-luka dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Pesawat latih jatuh dan menghantam lahan perkebunan milik warga. Petugas gabungan dari TNI Angkatan Udara, Polsek Ciampea, dan BPBD Kabupaten Bogor pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan mengamankan area. Aja emang dari benteng juga udah oleng pesawatnya. Dari benteng udah oleng, hampir jatuh, cuma dia muter ke sana, jatuh di sini juga. Jatuh di sini. Iya, cari lokasi mau turun. Oh, terus ada yang bawa siapa? 2 itu, satu pelatih, satu yang belajar itu. Tapi mungkin dari anggota juga. Kecelakaan pesawat ini membuat seorang anggota TNI AU, Marsikal Pertama TNI Fajar Adrianto, gugur. Marsma Fajar dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan rekannya mengalami luka-luka dan saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Pesawat yang jatuh ini adalah jenis Microlight Fixed Wing Quicksilver GT500 dengan nomor registrasi PKS 126. Pesawat lepas landas dari Lanut Atang Sanjaya pada pukul 9.08 waktu Indonesia Barat. Pesawat terbang dalam rangka misi latihan profisiensi penerbangan olahraga Dirgantara dan jatuh sekitar pukul 9.19 waktu Indonesia Barat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan akan mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini diberikan Said Abdullah saat menjelaskan isi pidato Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada Kongres ke-6 PDIP yang digelar secara tertutup di BNDCC Badung, Bali. Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan itu pun menurut Said Abdullah dapat dimaknai bahwa Partai Banteng Moncong Putih akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Dengan kata lain, PDIP akan mendukung program pemerintah yang selaras dengan kepentingan rakyat, namun juga tidak segan untuk memberikan solusi alternatif apabila ada kebijakan yang dinilai kurang tepat. Meski tidak menjadi oposisi, namun PDI Perjuangan memastikan diri tetap berada di luar pemerintahan. Hingga kini pun PDIP dipastikan belum mengusulkan nama-nama kader untuk masuk ke dalam kabinet. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi menghentikan seluruh proses hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pelaksana tugas Deputi Penindak dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Komplek Rutan KPK Jakarta mengatakan penghentian seluruh proses hukum Hasto berlaku menyusul terbitnya Kepres Amnesti Hasto yang telah diterima KPK. Asep menilai bahwa keputusan Presiden memberikan amnesti terhadap Hasto atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu untuk calon anggota DPR RI Harun Masiku tentunya telah dipertimbangkan dengan matang dan cermat. Kami yakin bahwa dalam penentuan atau pemberian gerasi, amnesti maupun abolisi yang merupakan hak prerogatif dari Presiden itu sudah melalui pertimbangan yang sangat ketat, termasuk juga meminta pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ini prosesnya saya kira sangat selektif. Melalui Kepres Amnesti yang ditandatangani langsung oleh Kepala Negara, KPK pun secara resmi mengeluarkan Hasto Kristianto dari rutan KPK. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungannya ke salah satu desa wisata ikonik yang mempresentasikan kearifan lokal suku Sasak, yaitu Desa Adat Sade. Desa ini terletak di Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungannya, Wapres meninjau langsung kekayaan budaya masyarakat adat, serta potensi pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas sebagai penggerak ekonomi lokal. Keistimewaan kami di sini karena masih mempertahankan salah satu tradisi yang masih diwariskan oleh leluhur kami, mulai dari tradisi masalah tenunan, masalah pemulih-pemunti, yaitu aktivitas yang dilakukan secara turun-temurun oleh kami di sini.
yaitu ada yang dinamakan dengan ngayu-ayu, nyenyembe, nyenyari, dan ngerasul atau roh krema. Itu keistimewaan kami di sini, kelebihan kami di sini. Sangat-sangatan berterima kasih sak bau sampai datang luit tamu teruanan jarin sak luit ini masih bau dan arak isi lu sekolah setelah anu hara ini tamu sak datang terus mudah-mudahan sak nani bubuk dah sak ini tetap bau bertahan merak dua dan sak nani ada mudah-mudahan sak arak tamu saya lihat dua masih kayak arak ruang tetap jadi sampai kunjung kesenangan sebarak duan sini. Alhamdulillah mudah-mudahan sampai ke depan dan ada tetap maduan saya ini. Didampingi Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal dan pemandu lokal Sanah Ardinata, Wapres menyusuri area pemukiman adat yang dikenal dengan sebutan Balai Adat Gondong Rata. Rumah-rumah tradisional ini memiliki ciri khas yakni bagian depan rumah yang dibuat rendah sebagai simbol kerendahan hati dan penghormatan kepada pemilik rumah. Desa Sade sendiri telah dikenal sebagai desa wisata sejak 1982 dan diakui secara resmi oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 1993.